Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pancasila, kelas 1B Manajemen Zakat dan Wakaf, yang terdiri dari Adisti Lutfiara Syahardana dan teman-teman saya Muhammad Reza Prayoga dan Taufik Hidayat, yang akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Berikut pokok bahasan presentasi yang akan kami bahas, yaitu perkembangan Pancasila dan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Prayoga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan Pancasila masa pra-kemerdekaan sampai masa kemerdekaan. Dimulai dari sejarah Pancasila. Sebelum Pancasila itu lahir, bangsa Indonesia telah mengenal aturan Molimo, yaitu adalah pada masa Kerajaan Singosari. Aturan Molimo sendiri berisikan yang pertama adalah madat, yaitu adalah larangan untuk menghisap candu. Lalu ada madon, yaitu adalah larangan untuk melacur. Lalu ada minum, yaitu adalah larangan untuk mabuk. Yang keempat adalah main, yaitu adalah larangan untuk bermain judi. Yang kelima yaitu adalah maling, yaitu adalah larangan untuk mencuri. Menurut kitab Sutasoma, Pancasila yaitu adalah istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 aturan sila atau 5 poin kesusilaan. Nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Istilah Pancasila sendiri dicetuskan oleh Soekarno pada awalnya pada sidang BPPKI yang pertama. Soekarno sendiri mendapat ilham yang akhirnya menjadi ideologi bangsa Indonesia, yaitu adalah Pancasila. Istilah Pancasila dikenalkan kepada masyarakat pada saat sidang BPPKI yang pertama, di mana Soekarno memberikan masukan terhadap rancangan dasar negara yang dinamai Pancasila. Ilham tersebut didapat Soekarno saat beliau sedang berada di masa perasingan di Flores. Beliau banyak merenung dan menulis di bawah pohon. Namun tidak banyak sumber yang menjelaskan bahwasanya Soekarno lah tokoh pelopor dari istilah Pancasila ini. Ya. Selanjutnya yaitu adalah proses perumusan Pancasila. Semua ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu adalah Kunaiki Koshio pada tanggal 7 September 1944. Selanjutnya, Jepang membentuk sebuah badan, yaitu adalah BPPKI, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Perumusan dasar negara menjadi salah satu agenda dari BPPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang untuk membahas rancangan dasar negara pun sudah ditetapkan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di Gedung Choesang-in atau Gedung Pancasila Departemen Luar Negeri. Sidang pertama yaitu adalah pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 yang membahas mengenai rancangan dasar negara. Adapun tokoh yang memberikan usulan atau masukan yang pertama itu adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang ini Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara, yaitu adalah terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Mr. Supomo yang berkesempatan untuk menyampaikan gagasannya mengenai rancangan dasar negara, yaitu beliau merancang atau menyampaikan 5 gagasan, 5 poin, yaitu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni disusul oleh Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Dan gagasan Soekarno ini pun
dinamai Pancasila yang merupakan cikal bakal nama dasar negara Indonesia. Adapun gagasan yang disampaikan Soekarno 5 poin juga. Yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selain 5 poin tersebut, Soekarno pun juga menyampaikan Trisila, yaitu adalah hasil pengolahan lebih lanjut dari Pancasila itu sendiri, mencakup 3 poin, yaitu adalah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan menurut Soekarno, Trisila ini dapat diolah kembali menjadi Ekasila, yaitu adalah gotong royong. Sebelum sidang pertama ini berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk tak hanya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengacu pada pidato dari Insinyur Soekarno, tetapi juga menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat dasar negara. Dari panitia kecil ini dipilih 9 keanggotaan yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggotanya pun terdiri dari golongan kebangsaan dan golongan keagamaan. Dari golongan kebangsaan terdiri dari Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Lalu ada pula dari golongan keagamaan terdiri dari Kiai Haji Wajid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosuryo. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini berhasil untuk melahirkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdiri dari 4 alinea dan terdapat pula dasar negara yang ditandatangani oleh panitia 9 yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Lalu terdapat pula protes kecil dari para anggota. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur untuk menyampaikan keberatan terhadap bunyi sila Pancasila yang pertama. Menanggapi protes kecil ini, Muhammad Hatta berinisiatif untuk menyampaikan atau mengusulkan pada sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hatta pun mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, pengubahan kalimat itu sebelumnya juga dikonsultasikan terlebih dahulu bersama 4 tokoh Islam, yaitu adalah Kasman Singodimedjo, Wahid Hashim, lalu ada Ki Bagus Hadikusumo, dan Tengku Muhammad Hasan. Kesemua tokoh ini menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil pada penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh Undang-Undang 1945 pada sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Ya, Pancasila pada era kemerdekaan. Bangsa Indonesia setelah kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila mengalami masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai politik pada saat itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa kini mengalami kejayaan selanjutnya. Pada akhir tahun 1959, Pancasila mengalami masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba memerankan politik integrasi paternalistik. Orde Lama berlangsung selama 7 tahun, yaitu periode 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Berlakunya kembali UUD Negara Republik Indonesia berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Dalam Orde Lama, demokrasi yang diambil adalah demokrasi terpimpin, lalu sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial. Dalam pelaksanaannya juga ada beberapa penyimpangan. Misalnya penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang ditetapkan oleh MPRS. Lalu pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri negara. Lalu pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR, yaitu DPR gotong royong. Lalu terjadi juga dalam kurun waktu tersebut terjadi pula pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan G30S PKI. Tuntutan rakyat agar presiden membubarkan PKI dikenal dengan 3 tuntutan rakyat Tritura yang berisi bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga. Lalu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno membuat surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengendalikan keadaan negara yang dikenal dengan Super Semar. Tahun 1968, melalui sidang istimewa MPRS melantik Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI kedua, menggantikan Presiden Soekarno yang lalu disebut dengan Orde Baru, yaitu pimpinan pada masa Presiden Soeharto. Lalu kelebihan dan kelemahan pada Orde Lama itu bisa kita baca melalui PowerPoint berikut, yaitu ada kelebihannya: Indonesia berhasil merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda, dan seterusnya. Lalu kelemahannya, situasi politik yang tidak stabil, itu mungkin karena banyaknya pemberontakan itu tadi, banyaknya perwira-perwira tinggi Indonesia yang dibunuh oleh PKI, lalu munculnya sistem demokrasi terpimpin, dan seterusnya. Orde Baru berlangsung selama 32 tahun pada periode 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Sejak diangkat menjadi Presiden RI kedua, Presiden Soeharto dengan pemerintahan barunya bertekad menjalankan pemerintah secara murni dan sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan dengan sistem pemerintahan presidensial. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh yang cukup besar dari berbagai bidang. Misalnya, pembangunan yang pesat, adanya kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, lalu masih ada dalam bidang ekonomi yang mungkin juga lebih pesat juga dalam perekonomiannya. Lalu pada Orde Baru ini pada dasarnya telah berhasil menyelenggarakan pemerintahan melalui mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahun. Itu ada isinya di dalam makalah. Itu isinya ada diadakannya pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan MPR, DPR, DPRD 1 dan DPRD 2. Lalu ada anggota MPR terdiri atas DPR dan utusan daerah serta golongan yang ditetapkan Presiden. MPR bersidang untuk menetapkan UUD baru. Lalu ada Presiden membentuk kabinet yang bertanggung jawab kepadanya. Lalu masih ada 5 isi. Lalu ada beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru, misalnya pemilu yang mempertahankan kekuasaan, memperalat ABRI untuk kepentingan pemerintahan, adanya KKN yang sangat merugikan rakyat, dan sebagainya. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari pemerintahan Orde Baru. Misalnya dampak positif itu ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintahan terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Lalu masih ada banyak lagi, bisa dilihat dalam PowerPoint di sebelah. Lalu dampak negatifnya juga kepemimpinan cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. Lalu masih ada partai golongan yang hanya bertindak sebagai pendamping, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari kelompok 2 Pancasila. Saya dari kelas Mazzawa 1B. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, dan saya akan membacakan tentang bagian saya. Bagian saya ada Pancasila pada era reformasi. Yang kedua, Pancasila sebagai identitas bangsa.
Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang pertama, reformasi. Penjelasan Pancasila era reformasi. Pokok-pokok reformasi ialah menjaga serta memelihara segala sesuatu yang memang telah baik dari cara kerja bangsa dan negara di masa lalu, dan memperbaiki segala sesuatu yang masih kurang, di samping terus berusaha melakukan pembaruan guna menjawab tantangan era globalisasi. Dalam pelaksanaannya, kehidupan berbangsa dan bernegara di masa pemerintahan yang lalu memerlukan adanya proses identifikasi yang mana masih perlu dipertahankan dan harus diperbaiki demi memerangi dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Pancasila dan ideologi Pancasila. Makna serta pengertian reformasi banyak disalahartikan. Sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan pengertian reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat yang mengatasnamakan gerakan reformasi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna reformasi itu sendiri. Reformasi itu harus benar-benar diletakkan dalam pengertian yang sebenarnya, sehingga agenda proses reformasi itu sesuai dengan tujuannya. Makna reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dengan akar kata reform yang berasal semantik make or become better by removing or putting right what is bad wrong. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English 1980 dalam Wibisono 1990. Berikut suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut. Dapat kalian lihat dalam presentasi di sini. Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Asas kekeluargaan sebagaimana terkandung dalam nilai Pancasila disalahgunakan menjadi praktek nepotisme, sehingga kolusi dan korupsi merajalela. Oleh karena itulah gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Adapun cara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, reformasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan. Keempat, semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan. Kelima, visi reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum pada masa reformasi ini harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan dalam suatu negara, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, dan etnisitas maupun agama. Yang kedua, Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai ideologi bangsa yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia, karena pada dasarnya Pancasila merupakan penjelmaan dari nilai-nilai bangsa yang diangkat dan selanjutnya dijadikan dasar negara. Pancasila harus menjadi benteng pertahanan bangsa untuk menyaring globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa ini dan berusaha merusak identitas bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu adalah Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikannya dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia itu sendiri yang dimiliki
oleh bangsa Indonesia sejak keberadaan sebagai sebuah bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pedoman bagi semua warga bangsa Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan untuk mengokohkan NKRI. Dengan pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan berbagai masalah-masalah bangsa yang timbul dalam gerak masyarakat yang semakin maju dan semakin mengglobal. Adapun manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu sebagai pertama, menjadikan bangsa Indonesia berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, sebagai pegangan dan pedoman bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, sebagai pedoman bangsa Indonesia membangun dirinya. Pancasila sebagai pedoman hidup berisikan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, pikiran yang terdalam dan gagasan bangsa Indonesia mengenai wujud kehidupan yang dianggap terbaik, cocok, dan paling sesuai dengan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Hal ini sangat penting karena dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tata kehidupan yang harmonis di antara masyarakat Indonesia dapat terwujud. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Makna Pancasila sebagai perjanjian luhur adalah Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia lah yang merupakan faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada 18 Agustus 1945, yaitu pada saat PPKI telah menerima Pancasila dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena keberagaman suku bangsa dan agama menyatakan bahwa mereka bisa bersatu atas nama Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan melalui kolom komentar di YouTube yang telah disediakan dengan format yang telah ditentukan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.